Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran. Saya Alicia Fitri dengan NIM 2314062368 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini kita akan belajar bahasa Indonesia di web 3 tentang berhati-hati di mana saja. Adapun tujuannya yang pertama yaitu kalian dapat berbicara dengan volume yang tepat sesuai keadaan dan tempat bicara. Yang kedua, kalian dapat menyimpulkan nama tempat berdasarkan informasi berupa ciri-ciri tertentu. Yang ketiga, kalian dapat menulis di sebagai kata depan dan awalan dengan benar. Dan tujuan yang terakhir yaitu kalian dapat menulis cerita dengan alur awal, tengah, dan akhir. Siap-siap belajar. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Maksudnya gambar yang saya tampilkan ini ya adik-adik. Apa yang sedang dilakukan kedua anak tersebut? Nah, jadi adik-adik, kita akan mengamati gambar yang sudah saya sediakan ya. Nah, pada gambar tersebut terdapat lintasan penyeberangan pejalan kaki ya. Pada gambar juga terdapat anak sekolah yang sedang menyeberangi jalan. Nah, kenapa kita bisa tahu mereka anak sekolah? Ayo, siapa yang bisa? Betul, itu karena mereka sedang menggunakan seragam sekolah mereka. Jadi, dari pengamatan kita tadi, dapat disimpulkan bahwa kedua anak tersebut sedang menyeberangi jalan untuk pergi ke sekolah. Selanjutnya, pertanyaan kedua, disebut apakah garis-garis yang ada di jalan? Garis yang dimaksud, garis yang putih ini adik-adik. Jadi, garis-garis putih yang ada di jalan itu disebut sebagai zebra cross ya adik-adik. Ada yang tahu tidak apa itu zebra cross? Jadi, zebra cross adalah fasilitas untuk pejalan kaki agar dapat melintasi jalan raya. Mari membaca. Nah, adik-adik, kita akan membacakan cerita 4T ya. Para siswa akan pergi ke taman. Bu Rida mengajari cara menyeberang yang aman. Tunggu sebentar, tengok kanan, lalu tengok kiri. Sesudahnya, tengok kanan lagi. Nah, jadi nama ceritanya 4T. Adik-adik bisa baca ulang bersama teman-teman ya. Mari bahas bahasa. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat seru atau perintah. Tanda seru juga digunakan untuk mengakhiri pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kesungguhan, tidak percaya, atau perasaan yang kuat. Nah, jadi adik-adik, selain digunakan sebagai kalimat perintah, tanda seru juga digunakan untuk mengungkapkan kesungguhan. Bahas bahasa. Tanda seru dipakai pada akhir kalimat perintah. Nah, kita akan membaca dialog ini sekaligus mengamati gambar juga ya adik-adik. Dapi hendak menyeberang lebih dahulu. Bu Rida, tunggu Dapi, kita akan menyeberang bersama-sama. Berdirilah bersama teman-temanmu. Dapi pun menjawab, baik Bu. Jadi yang dimaksud dengan tanda seru dipakai pada akhir kalimat itu yang mana? Apakah ada yang tahu? Ya, betul sekali. Terdapat di dialognya Bu Rida yang mengatakan tunggu Dapi. Dapat kita lihat pada gambar, Bu Rida memberi perintah agar Dapi tidak menyeberang terlebih dahulu. Selanjutnya, tanda seru dipakai pada ungkapan yang menunjukkan semangat atau kesungguhan. Nah, adik-adik, kita akan membaca dialog lagi. Bu Rida, bagaimana cara menyeberang jalan yang aman? Omi pun menjawab, tunggu sebentar, kemudian tengok kanan. Bu Rida menjawab, betul, lalu apa lagi? Banyu pun menjawab, tengok kiri, lalu tengok kanan lagi. Bu Rida pun menjawab lagi, tepat sekali. Nah, apakah kalian siap berangkat sekarang? Semua anak pun menjawab, siap. Yang manakah kalimat atau kata yang menunjukkan tanda seru dipakai pada ungkapan yang menunjukkan semangat atau kesungguhan? Apakah ada yang tahu? Ya, betul sekali.
terdapat pada dialog Bu Rida yang mengatakan betul. Ini merupakan ungkapan kesungguhan. Selain itu, ada juga tepat sekali, merupakan ungkapan kesungguhan juga. Nah, tanda seru sebagai ungkapan semangat terdapat pada dialog siswa yang mengatakan siap. Mari menulis. Tuliskan 2 kalimat perintah di buku tulis kalian, lalu tukarkan buku tulis kalian dengan buku teman, dan bergantianlah membaca kalimat yang telah kalian tulis. Nah, contohnya yang pertama, tolong tutup pintu itu. Yang kedua, jangan bermain di jalan. Mari menulis. Setelah membaca cerita di halaman 47, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ceritanya yang 2 tadi ya. Pertanyaan pertama, ada berapa tokoh dalam cerita di atas? Sebutkan. Jadi ada 4 orang, yaitu Bu Rida, Dapi, Omi, dan Banyu. Yang kedua, sebutkan apa saja 4T itu. Tunggu sebentar, tengok kanan, tengok kiri, dan tengok kanan lagi. Dan pertanyaan yang terakhir, berikan judul yang sesuai untuk cerita di atas. Jadi jawaban tergantung opini peserta didik, misalnya cara menyeberang jalan yang baik. Itu saja video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya, saya Alisha Fitri mengucapkan terima kasih.